Hmm. Betul kan? Jadi pakai chatting aja ya. Oke, nah jadi kita mulai soal matematik tahun 2000. Kalau tahun 2002 namanya ganti jadi SPMB baru ya, hanya perubahan nama saja. Baik, nah kita lihat ya, kita ambil dulu soalnya. Duh, 1 dan 2. Terus kita lihat X di atas 0 dan di bawah 180 ya. 180-nya pun tidak ikut. Fungsi fx sama dengan sinus x tambah sin x tambah sinus 3x. Nah, katanya apa? Merupakan mempunyai maksimum saja, mempunyai minimum saja yang itu ya. Nah, jadi ini nanti kita ujinya begitu. Dah, jadi coba kita lihat apa gitu ya. Nah, jadi kalau dia fungsi oke ya, baik. Kalau dikatakan fungsi itu ya, nah maka syaratnya turunan pertamanya gitu loh, lebih dari 0. Oke, itu fungsi fungsi turun ya. Kalau turun maka nanti turunan pertamanya justru kebalikannya kurang dari 0 ya. Naik, turun, kemudian ada stasioner ya. Nah, kalau dia stasioner maka turunan pertamanya sama dengan 0 gitu. Jadi, oke. Nah, jadi kalau seandainya kita buat ilustrasi ya, ilustrasi ada gambar sebuah fungsi, katakanlah ini fungsi ya, seterusnya ya, mudah-mudahan ini turun ya, naik gitu kan, Dek. Nah, jadi dari sketsa ini ya, dia apa namanya punya maksimum kalau ya maksimum itu pasti berada di antara naik dan turun. Dia di ruas kirinya naik, kita naik ya, berarti kan menuju puncak. Dan setelah dapat puncak turun ya, antara naik dan turun berarti ini. Nah, ini minimum. Nanti dari sketsa artinya gini, kalau dia grafik maksimum doang, minimumnya gitu loh. Ya. Nah, maka tinggal kita cek. Ayo, apa sih turunannya? Gitu. Apa f aksen kan? Nah, kita sama dengan fungsinya udah ada ini ya. Terus, ya kan? Cos ya. Kosinus kali turunan sudutnya lagi ya 3 gitu loh. Dava enggak ya? Siapa tahu ada nyangkut kemarin apa? Kayak kemarin enggak belum ya? Oh, belum ya udah. Kemarin itu yang kejadian itu tahun 2000 ya, terus ada tahun 2001-nya kita ambil sebagian gitu kan ya. Kalau tahun 2002 memang full ya. Udah dibahas, Bang. Yang mana yang udah dibahas? 02. Oh, yang ini udah tahun 2002 udah. Oh iya, udah ya. Semuanya ini udah. Atau kayak coba lihat ya, coba bentar ya. Coba bentar.
Oh ini. Belum, belum sih kalau nomor 3 sih apa kayaknya belum ada gitu ya. Nomor 3 belum. Cuma sampai nomor kayaknya iya Bang, cuma sampai nomor 45. Kayaknya sih nomor 3 belum sih. Kalau nomor 1 nomor 2 bisa aja diputar 45 dan yang sejenis memang. Gimana? Yang kita nomor nomor 3 aja. Nomor 3 Bang belum ya. Nomor 3 yang belum ya. Oke deh nomor 3 belum. Sip. Berarti yang tadi udah ini ya. Nah, masuk yang inilah. Kalau itu sepertinya udah. Dibuat dengan apa? Dengan alas yang berbentuk bujur sangkar atau persegi. Luas keempat dinding dan alasnya. Oke. Volume ya. Nah, jadi berarti ini bentuknya balok, mungkinan gitu ya. Persegi gitu. Artinya ke atas ya belum tentu sama ya. Nah, kalau ke jadi kubus gitu loh. Ya, karena kubus sama semua. Ada Papa Tiap. Hah? Oke, nah jadi anggaplah ini. Jadi yang namanya supaya airnya bisa masuk. Yang ini X karena kan katanya pasti kita buat saja Y karena belum tentu. Katanya apa? Jumlah luas keempat masing-masing dinding kan luasnya X kali gitu loh. Sehingga diperolehlah dari situ jumlah luas keempat. Kalau keempat dinding, satu dinding dikali Y dikali 4 kemudian berarti X kuadrat ya. Itulah yang nah jadi ini biasanya di sini dia volume terbesar gitu ya. Nah, ini terbesar berarti dia ngomongin stasioner ya. Jadi nanti topik stasioner itu kan aplikasi turunan ya. Jadi kanlah ini satu variabel dalam variabelnya ada x di sini, ada x di sini, ada x tuh. Ya, gimana caranya? Ya udah pelan-pelan. Kita buat 4xy dari 27 dikurang x selanjutnya ya. Ini kan masing-masing dibagi ini kan 27 4x dikurang x kuadrat per 4x gitu loh ya. Itulah nilai y-nya ya. Oke. Nah, ada mungkin yang bisa dihajar ya. Yang ini kan karena ada x di atas, di sini ada x di bawah. X per 4. Itulah nanti y-nya ya kalau dinyatakan dalam bentuk x. Oke. Nah, nanti itulah nanti disubstitusikan ya ke maka kita masuk tujuannya kan volume apa balok panjang lebarnya dikali y gitu loh dengan gitu ya y-nya 2 dikurang ini ganti aja lah ini seperti kita perolehlah volume sama dengan 4 terus x ini kan x jadi kalau pembagian pangkat dikurang jadi x pangkat sama maka dapatnya seperempat x pangkat 3 ya. Nah jadi dapat dulu jadi apapun yang ditanya kalau volume ya dapat besar berarti dapat dulu fungsi luasnya ya. Jadi ini kita udah sukses stasioner ya seperti tadi pertama dari fungsi volume sehingga kita peroleh turun kita lanjut kemarin 27/4 ya dikurang kalau ini turunannya 4 x-nya jadi pangkat 2 ya kan. Oke. Nah, coba semua dikali 4 ya. Kali 4 ini habis, kali 4 ini ya tetap 0. Kemudian dibagi 3 semuanya. Ya, 3 ini sini tinggal 9 ya. Ya, nah, kita peroleh 9, betul ya. Nah, dari sini maka kalau penyelesaiannya itu plus minus 3 gitu ya. Cuma dalam hal karena kalau kita lihat dari sketsa awal ya, sehingga ini kita tulis ini aja lah memenuhi gitu ya. Nah, sehingga yang diambil nanti positif 3. Volumenya akan besar ketika X-nya dibuat 3 gitu loh ya. Gitu loh. Apa rupanya rumus volumenya tadi? V masukkanlah yang kemarin ya. Nah, berarti 20 kurang seperempat dikali 3 gitu ya. Nah, kalau
Ini dia 27 ya. Itu kan 27/4-nya bisa ya. Per 4. Terus pertanyaannya beda ya. Volumenya akan besar. Volume terbesar diperoleh gitu. Nah, kalau X-nya 3 ini hanya luas E. Luas gimana, Dek? Bisa dapat? Ngerti ya? Oke deh. Mantap. Jadi nggak ngeliat tadi ya kok. Sempat dimasukkan ke rumus volume. Ya, tapi urutannya tahu ya, Dik ya. Intinya sih volumenya terbesar itu clue-nya ya, berarti kita harus ya tentu kanan. Nah, dari situ dapat nanti X-nya ya, terserah dia mau nanya apa. Kan lagi balik ke fungsi volume. Kalau luas alas ya masukkan ke luasnya nggak mungkin, karena kalau luas permukaan udah dikasih tahu dari awal. Oke lah, kira 3. Selanjutnya kita lihat nomor 4. Jadi segi 6 beraturan dengan pusat O bila ABC, AB dan V. Maka CD-nya sama dengan apa gitu ya. Ini ada segi 6. Oh, ada nih kebetulan segi 6 heksagonal ya kan. Cocok ini. Anggaplah udah cantik kali nih ya. Panjangnya ya, Dik. Oke. Baik. Kita lihat, kita kasih misalkan dari sini aja kita buat A-nya boleh. C ya, D gitu ya. Nah, kemudian ya masing-masing nanti nih ya titik yang benar-benar saling berhadapan kalau dihubung ke D. Selanjutnya kan kemudian ini E dihubungkan ke B gitu. Titik itulah S, itulah nanti yang dinamakannya. Jadi kata kuncinya nanti perhatikan. Jadi ini coba abang warnai nanti itu nanti gini ya, khusus yang BC dulu. Sama dengan ini AO ya. Vektor yang sama loh. Ingat vektor sama itu adalah BC sama dengan OD sama dengan. Nah, kemudian mana lagi yang lain? AB ya, vektor AB. Nah, Bang buat O. Nih arahnya lihat ya. E sama dengan ED. Oke. Yang lain misalkan karena kan vektor itu AF gitu ya. Nah, ya kita anggap aja AF. Ingat yang sama dengan AF BO ya. Kemudian OF itu dia. Nah, katanya BC ya. AB dan BC berarti semua yang sama dengan AB ya sama. Kemudian vektor B, vektor V. Oke, setidaknya ini yang U kan udah ada pasangannya dan ada AF ini apa nih AF gitu ya. Oh, berarti bisa kita buat gini. Jadi BO ya dengan ya bagaimana sih supaya dapat tuh caranya BC ingat sambung menyambung BC CO pangkalnya paling pangkal B paling ujung O ya jadinya BO. Nah, vektor B gitu ya. Nah, ditambah lihat tadi AB sama dengan OC kan kalau di sini ya O ke C dari O ke C O arahnya kebalik maka dia kasih negatif. Oh, berarti BO itu adalah vektor V. Oh, gitu loh ya. Langsung dong. Bah, pertanyaannya ternyata CD ya. Ya vektor CD kan sama dengan nya juga sama, ya berarti V dikurang untuk nomor 4 ini ya. Oke, yang tadi kalau yang A maaf tadi yang A belum kita buat 9 ya. Begitu. Baik, gimana Dava untuk nomor 1 tadi udah oke, nomor 2 gimana? Paham ya? Mantap. Jadi yang paling penting sih paham aja kalau udah vektor dia mana yang panjangnya sama, arahnya sama, ya itu vektor yang sama. Kemudian kalau dia tambah-tambah, selama dia sambung menyambung, ya langsung setara dengan siapa pangkal, siapa ujung, ya. Nah, sebelum ini hapus, misalkan ada contoh gini ya, bahan aja ya, ditambah BC, ditambah dia sambung menyambung, ya kan, terus hasilnya itu semua udah pasti, ya. Semoga paham ya, Dik. Nah, kita SPMB 2000 ya. Dava, abang bentar ke belakang ya, mau angkat aku ke atas saja Dava ya.
Oke deh, kita lihat berikutnya. Nomor stay tune kan? Oke, mantap. Udah, kita lihat. Nah, kemudian nomor 5. Dari 3 putri akan dibentuk tim yang beranggotakan 5 orang, paling banyak 2 orang putri. Maka banyak tim ada 10 siswa ya. Ada 7 orang putra gitu ya. 7 putra, abang buat aja 7A. Kemudian dan 7I ya, ditambah 7 maaf 7. 1I ya. Enggak konsen nih. Oke. Jadi beranggotakan 5 katanya ya kan. Oke, nah di sini kan udah ada apa namanya, keanggotaan itu udah ada jabatannya ya. Jadi kan kalau dalam pemilihan gini atau menyusun ini kan ada kemarin itu ada permutasi, ada kombinasi kan. Nah dalam hal ini dia tidak melihat urutan, maka jatuhnya kombinasi. Oke, nah tentu yang jadi syarat itu harus diperhatikan ya, paling lebih gitu ya, tidak boleh lebih dari 2 ya, di bawah 2 boleh gitu. Maka nanti kalau udah seperti ini paling banyak ya bicara alternatif ya. Artinya ada kemungkinan dong alternatifnya lebih dari 1 gitu ya. Kita lihat nanti ya ada berapa banyak alternatifnya. Nah, coba kita perhatikan alternatif yang pertama ya. Alternatif yang pertama nih. Oke. Nah, kalau paling sedikit dulu ya, boleh nggak ada ininya, nggak ada paling banyak tadi 2 orang putri, berarti boleh dong, nggak ada putrinya sama sekali pun boleh, ya berarti putra aja semua 5-5-nya gitu loh, ya kan? 5 orang putra, nah, 5 putra aja langsung semuanya kan? Maka untuk alternatif yang seperti ini banyak susunan keanggotaannya bagaimana? Ya, maka sama dengan kombinasi berarti memilih 5 orang putra dari 7 putra gitu loh ya. Sama dengan, masih ingat ya, 7 faktorial per hasil kurangnya 7 kurang 5 2 kali 5-nya lagi ya. Sebenarnya bisa sih langsung ya, cuma nggak apa-apa lah ya. Ada cara biar cepet gitu. Ya, lagi-lagi biar tahu jalan ceritanya kan. Dan konsepnya terpelihara. 7 faktor itu 7 kali 6 kali 5 faktorial ya, Dik. Per bawahnya kan ada 5 faktorial, maka 5 faktorialnya nggak usah dijabarkan, 2-nya aja ya, 2 faktorial 2 kali 1 gitu ya. Maka dari sini nih habis. Kemudian ini kemarin 3 ya. 7 kali 3 21 gitu kan. Maka untuk situasi seperti ini 21 lah hasilnya ya kan. Artinya ada 21 susunan gitu loh. Nah, kemudian kita lihat alternatif yang kedua. Alternatif yang kedua gimana? Oh, tadi kan putrinya enggak ada sama sekali. Oh, 1 putri bisa? Bisa ya. Kalau 1 putri, otomatis putranya ada 4, karena kan anggotanya 5 kan. Berarti 4 putra gitu ya. Oke, 4 putra ditambah 1 putri ya. 1 putri. Maka untuk alternatif yang seperti ini berapa ya caranya, berapa banyak susunannya? Maka kombinasi tentu memilih 4 putra dari 7 yang tersedia dikalikan memilih 1 putri dari 3 yang tersedia ya, sama dengan kalau 7 berarti 7 faktorial per hasil kurangnya 3 kali 4 faktorial lagi ya. Nah, ini 3 faktorial per berapa tuh? 2 faktorial hasil kurangnya ya 1 faktorial gitu loh ya. Nah, ini hasilnya apa? 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial, betul ya? Per 4 faktorialnya biarkan aja. Nah, kita jabarkan 3 faktorialnya 3 2 1. Terus yang ini 3 kali 2 berhenti di 2 karena ada 2 faktorial ya.
1 faktorial kebetulan 1. Maka hasilnya jadi yang ininya habis kemari. Betul ya? 321-nya habis ke 6. Nah, ininya habis kemari. Betul. Berarti 7 kali 5, 35. 35 kali 3 dong ya. 35 kali 3, 105. Ya, berarti hasilnya 105. Oke, ya, itu. Nah, emang sih sebelum Abang masuk ke yang ketiga ya, nanti kalau memang udah paham, boleh pakai ini ya, khusus untuk yang kombinasi ya, khusus kombinasi katakan aja di sini n, terus ini 2 ya, khusus bawahnya 2. Kalau bawahnya 2 boleh langsung aja n gitu ya, dikali n kurang 1 per 2, betul ya. Nah, kalau n per n1 hasilnya sama dengan n saja ya. Nah, ini untuk yang khusus-khusus ya. Tapi kalau ini rawan lupa ya jangan gitu ya. Oke, bisa ya Dava. Nah, kemudian kita lihat ya Dek, yang alternatif yang ketiga. Di sini aja ya, alternatif yang ketiga. Oke, berarti putrinya 2 ya, artinya posisi yang paling banyak dong tadi ya. Oke, maka alternatif ketiga, kalau dia putrinya 2, otomatis putranya 3 ya, maka 3 putra ditambah 2 putri. Maka hitungannya berapa gitu ya. Oke. Nah, maka dari sini nanti hasilnya itu sebesar kombinasi 73 ya. Kemudian dikali kombinasi 23 ya, atau 32. Nah, kita buat hasil hitungannya di bawah aja ya, Dik. 7 faktorial per hasil kurangnya 4 faktorial, 3 faktorial. Yang ini 3 faktorial, terus hasil kurangnya 1 faktorial, 2 faktorial. Nah, kalau dilihat-lihat sih dari segi hasil hitungannya terbalik-terbalik aja sih, tapi sama persis sama alternatif kedua hitungannya kan. 7 ya, cuma ini 34, di sini 43 ya. Sebelahnya juga begitu kan. Maka hasilnya juga ya pasti 105 lah ini ya, sama. Oke, nah maka nanti kalau mau ditotal kan habis lah ya. Itu yang terakhir, udah paling banyak 2, nggak mungkin lagi 3 kan. Maka totalnya sama dengan 21 di alternatif pertama, tambah 105, tambah lagi 105 ya. Ini 105 ketemu 105, 210, tambah 21 berarti 231 ya. Maka jawaban yang cocok sesuai dengan apanya ya, pilihannya adalah yang D gitu ya. Nah, gimana, Dava? Untuk nomor mantap ya, paham. Oke deh. Baik. Nah, ini deh. Ini videonya udah dimasukin ke YouTube ya kan. Jadi enak untuk untuk mengkajinya ulang, apalagi kan ini pengalaman kita pribadi belajar ya. Jadi kalau ulang-ulang ya mudah-mudahan lebih ingat gitu kan, karena dia ambil bagian di dalamnya. Oke lah. Nah, kemudian nomor 6 ya, Dik. Titik pusat lingkaran L berada di kuadran 1 dan berada di sepanjang garis Y sama dengan 2X. Jika L menyinggung sumbu Y di titik 0,6, maka persamaan L adalah apa gitu loh ya. L menyinggung sumbu Y ya, lingkaran L loh. Menyinggung sumbu Y di titik 0,6. Berarti kalau menyinggung ya pasti melalui dia ya. Melalui titik 0,6. Oke lah. Kalau kita lihat ya, bisa sih pakai try and error ini ya, paling tidak untuk untuk melihat siapa yang salah gitu. Tapi ya lagi-lagi memang harus tahu rumus pusat dari lingkaran. Ini kalau kita lihat sih semua pilihan dari A sampai E itu adalah bentuk umum ya. Penyajian persamaannya dalam bentuk umum. Emang gimana sih kalau dia bentuk umum gitu ya kan? Nah, kita buat ini.
Oke, nah kalau dia penyajian dalam bentuk umum nanti begini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX gitu ya. Ditambah BY ditambah C sama dengan 0 gitu loh. Ya. Nah, kemudian kalau yang namanya pusat, rumusnya ya D, nah, titik pusat gitu ya. Oke, titik pusat namanya titik berarti X, Y ya. Nah, untuk X-nya itu adalah min setengah A. Min setengah A, min setengah B gitu loh. Nah, coba kalau kita lihat ini ya, dari bentuk ini aja, ya kan? Nah, katanya apa dari ini tadi? Katanya pusat lingkaran itu harus di kuadran 1. Itu 1 dulu ya. Kalau di kuadran 1 berarti sama-sama positif itu. Ya, X-nya positif, Y-nya juga positif. Itu ya. Nih, ya, kalau di kuadran 1 berarti X-nya positif, Y-nya juga positif. Itu. Enggak apa-apa Bang buat kemarin ya. Rap. X-nya pasti lebih dari 0, Y-nya pun pasti lebih dari 0 gitu loh. Padahal rumus pusat apa? Min setengah A, min setengah B. Ingat A itu koefisien X ya. B itu adalah koefisien Y. Udah. Maka dari sini kita lihat aja, kan X-nya positif, Y-nya positif. Sementara lihat kalau sempat jawabannya yang kalau yang A dulu ya, nah, koefisien X-nya kan ini, Y-nya ini. Min kalau kan kali min 6 jadi positif, ada kemungkinan untuk jadi jawaban gitu loh. Ya, berarti kalau koefisien X-nya negatif, Y-nya negatif, memang harus gitu loh supaya positif kan. Berarti asal ada yang positif aja, baik X, Y-nya udah nggak mungkin dong jadi jawabannya kan. Nah, berarti dari sini ya ada yang langsung gugur ini. Yang mana tuh yang gugur? Yang B ya. Kenapa? Karena koefisien X-nya lah kenapa positif gitu loh. Cuma tebel banget ini. Piye caranya ini? Nggak usah gini lah ya. Jadi nggak kelihatan jawabannya ya. Abang ginikan aja. Abang buat tanda cross aja lah ya. Berarti ini udah pasti bukan. Salah. Kemudian ini juga salah. Oke. Yang ini mungkin benar, mungkin benar, mungkin benar. Itu dari sisi tandanya, ya. Nah, kemudian coba kita lihat ya, kan pusat itu berada di garis, ya terletak pada garis dong. Pada garis apa? Ini pada garis Y sama dengan 2X gitu loh. Artinya Y-nya itu nilai Y-nya itu 2 kali nilai si X gitu loh. Berarti lebih besar nilai siapa nih? Karena dia positif ya, kan sama-sama positif. Dan 2 kali si anu gitu ya, si Y-nya itu 2 kalinya si X. Berarti nilai si Y lebih besar kan? Nah, nilai Y-nya lebih besar. Nah, kalau kita lihat begini nih, untuk yang A, salah dong. Kan Y-nya, benar-benar ya, Y-nya lebih besar ya. Benar dong ini. Nah, kalau yang berarti kan koefisien Y-nya harus lebih besar dong daripada X gitu. Ya, ini minusnya abaikan aja karena memang harus minus kan. Berarti ini salah. Ya, salah. Dan posisinya 2 kali tadi kan. Kalau 2 kali cocok sih ini 6, 2 kalinya 3, 12, 2 kalinya 6. Maka dari posisi itu ya yang paling benar itu tinggal A sama E gitu loh. Oke. Mantap. Nah, ini masih try and error ya. Nanti kita pakai cara yang berikutnya biar kayak pengetahuan juga kan, Dek. Nah, menyinggung sumbu Y di 0,6 gitu loh. Namanya menyinggung ya, menyinggung sumbu Y. Coba kalau kita buat sketsanya ya. Kira-kira gimana sih arahnya bentuk soal ini kan gitu ya. Rap. Anggap udah cantik kali nih, Dek. Oke. Alah, mereng-mereng ya. Ya wis lah. Ini sumbu X, ini sumbu Y kan gitu ya. Lantas ada tadi apa? Y sama dengan 2X ya. Kalau Y sama dengan 2X kalau nggak ada konstantanya ya, udah pasti melalui 0,0. Tinggal cari aja salah satu titik yang dilewati garis tadi ya. Contohnya kan tadi Y itu 2 kali si X gitu ya. Abang ambil aja contoh. Seandainya X-nya 1, maka pasangannya kan Y-nya harus 2 karena kan Y itu 2 kali si X gitu ya. Berarti pasti garis tersebut harus melalui ini gitu loh. Nah, berarti garis ya. Jadi nggak apa-apa ya dia melebar-melebar kemana-mana biar pengetahuannya jadi nggak sekedar pada soal ini aja atau yang mau kita bahas kan nggak paling berapa tadi 8 ya. Nah, biar memperkaya ilmu apanya juga ya Di ya. Mengingat-ingat lagi lah pelajaran lain apa yang harus diinginkan kan. Baik.
Jadi pusatnya itu terletak nanti di sini gitu loh. Tapi kita belum tahu di mana ya. Yang jelas di sepanjang garis ini nanti katanya. Udah. Kemudian, jadi ini agak miring ke atas ya, Dik ya. Terus gimana lah ceritanya? Pusat itu terletak di sini, tapi harus menyinggung siapa tadi? Harus menyinggung sumbu Y, lingkaran itu gitu loh. Nah, kalau kita buat kira-kira, nah, seandainya kecil, oh, bisa pula dia apa nantinya? Bisa digeser nggak? Oh bisa. Nah, kalau kayak gini ada nggak kira-kira? Nah, kalau kayak gini kan nggak cocok ya, karena kan pusat harus di garis ini gitu loh, kok kayak nggak pas gitu ya. Kalau seandainya dibesarkan makin masuk akal nggak? Mungkin kalau makin kecil, nah coba kita urutkan dari kecil ya. Nah, kurang pas ya, kayaknya nggak cocok gitu loh. Masa ya kan? Kan pusatnya harus di garis yang biru, yang garis biru ya. Salah sih abang ini. Coba ini abang buat warna hijau aja biar membedakan. Oke, jadi nanti pusatnya harus di garis yang biru itu. Nah sekarang kan nggak mungkin dong pusatnya di garis yang biru tuh, kok nggak di tengah gitu ya. Nah kalau semakin gini nggak mungkin juga. Seandainya makin besar memungkinkan nggak gitu loh ya. Nah kira-kira seperti itu. Oke. Nah jadi katanya dia menyinggung apa? Menyinggung apa namanya? Menyinggung sumbu Y tadi ya. Anggaplah udah kayak gini ya, entah nggak cocok ya anggap aja lah sketsanya itu kan. Nah, mungkin agak dibesarkan lagi nanti ya biar dapat gitu. Cuma kan mau kita besarkan lagi nggak cukup lagi tempatnya. Anggap aja udah cocok ya. Abaikan saja ketidakselarasan gambarnya. Anggaplah di sini dipotong di titik berapa? 0,6 gitu loh. Betul ya? Salah nih. Kok gambar abang maksa harus memotong dia apa ya? Salah ya, Dapa? Salahnya gini. Tadi abang mau mengajak Dapa itu membayangkan gambarnya, tapi abang paksa kan dia hanya menyinggung di sumbu Y. Kenapa di sumbu X yang ikuti kok sehingga abang tadi bilang loh kok gambarnya nggak cocok gitu ya? Nggak, abang hanya mengarahkan gambarnya loh ya. Tadi kan abang paksa gini gambarnya kan Dapa. Berarti abang paksa sumbu X-nya disinggung, Y-nya juga disinggung gitu loh. Padahal di sini tidak ada ketentuannya. Hanya titik pusat di kuadran 1 ya di sepanjang garis dan menyinggung sumbu Y aja, nggak ada dibilang menyinggung sumbu X ya. Berarti ya bisa aja sih kayak gini gitu loh ya. Nah, tapi nggak boleh lewat, sumbu Y-nya nggak boleh lewat gitu loh. Ya. Nanti kalau abang nanya Dava ini abang klik chatnya di sini nanti nih apa lepasin apanya jadi nggak bisa ya. Nah, mudah-mudahan ngerti ya Dava ya. Jadi nggak harus ya Dek. Nah, jadi malah oke mau bisa kebetulan gini juga bisa, mau nggak juga gimana gitu ya lah ya. Oke lah. Nah, berarti ya anggaplah entah bagaimana nih ya biar comeng ya. Kalau gini sih nggak comeng ya. Gini lah kira-kira ya biar pas ya. Kalau gini memungkinkan nggak posisinya di tengah-tengah? Mungkin ya. Nah, kira-kira gini lah itu ya, Dek. Nah, anggap lo udah cantik kali itu ya. Oke. Nah, jadi maksudnya tadi lingkaran yang hijau ini nggak harus menyinggung sumbu X gitu ya. Yang abang gerak-gerakkan tadi abang maksa, yang di awal tadi maksa gitu ya. Padahal nggak ada petunjuk menyinggung sumbu X. Oke lah. Yuk. Jadi berarti kan gini. Di sini apa? Menyinggung dong di titik. Salah sini ya. Dari segi skalanya nggak pas. 1, 2. Ini 3 dong jadinya ya. Cuma nggak cukup lagi besarnya ya Dava. Atau anggaplah ini satu skala ini 2 ya. Oh nggak apa-apa sih skalanya 2. Kalau ini 2 ya berarti ini 4 gitu ya Dava. Biar cocok ini 6 gitu loh. Jadi baik. Nah jadi ini 6. Kemudian disinggung kemarin. Teng, teng, teng. Kalau kita tarik deh ini ke sini gampang dong ya. Tarik ke sini. Nah, gitu kan? Oke. Ya. Nah, tentu kalau ditarik ingat ya. Kalau ditarik dari pusat ke garis singgung dia harus tegak lurus ya. Berarti di sini nanti apanya? Di sinilah nanti titik pusatnya gitu loh. Otomatis sudah ketahuan sih titik pusatnya ya untuk Y-nya. Ya kan, Dek? Berarti berapa lah titik di sini? Udah pasti Y-nya 6 gitu kan? Kalau Y-nya 6 berapa X-nya? Berarti kan dari sini Y-nya 2X. Y itu 2 kali si X atau kalau dibalik X-nya itu separuh dari Y. Ya ketahuan ya. Berarti 3,6 lah apanya. Pusatnya.
Yang 3,6 sih kalau lihat dari persamaannya yang tersisa kan tinggal A sama B ya. Tinggal A sama E tadi yang jawaban. Yang hasilnya 3 sama 6, min setengah kan? Min setengah dari min 3 nggak mungkin 3 ya, salah. Berarti kan ini udah pasti salah. Ya. Maka yang min setengah dari min 12 cocok 6 gitu ya. Hanya dari sketsa aja dapat jawabannya gitu loh. Gimana Dava? Bisa ya? Iya benar, mantap. Nah, pun kita tambahin aja ya. Kalau dia menyinggung ya, menyinggung sumbu X atau sumbu Y. Kita tambahin aja. Misal ya, misal lingkaran ya, Dek. Lingkaran itu berpusat ya. Lingkaran itu berpusat di katakan aja H, K gitu ya. Oke. Nah, kan nanti jika lingkaran itu katakanlah menyinggung sumbu X ya. Nah, kalau dia menyinggung sumbu X, menyinggung sumbu X ya. Kalau menyinggung sumbu X, maka jari-jarinya ya, jari-jarinya adalah harga mutlak dari Y pusatnya aja, lihat aja Y-nya gitu loh ya. Berarti dalam hal itu si K-nya gitu, dimutlakkan aja. Oke, sebaliknya ya. Kalau dia nanti itu menyinggung, kalau dia menyinggung sumbu Y ya, Dek. Kalau dia menyinggung sumbu Y, maka jari-jarinya adalah harga mutlak dari X pusatnya. Berarti harga mutlak dari si K-nya. Gitu loh. Oke. Baik. Nah, padat ini. Jadi itu aja tambahannya ya Dava ya. Kayaknya dari sketsa aja dia sudah cepat. Ya, ini juga termasuk enak gitu. Kalau paham rumusnya dari awal udah 3 yang gugur tinggal 2 ya pilihan jawabannya. Gitu ya, Dek. Gimana Dava? Bisa Bang, oke deh. Ayo. Berarti beli headset, beli headset dong Dava ya. biar bisa nanti dengar. Headset yang dari mana nih sekarang ini yang masalah? Oke deh, kita lanjut nomor 7 ya Dava ya. Oh, di laptopnya Bang, enggak ada laptopnya ya. Oke deh. Udah kita lanjut nomor 7 nomor 8 ya. Tadi kan udah 6. 5 6 oke. Meraih bintang. Oke, nah kita perhatikan nomor 7 ya, Dek. Walah. Bentar ya. Delete lagi lah. Udah sempat turun lagi. Ayo. Nah, kita lihat nomor 7. Semua nilai X yang memenuhi ya, yang memenuhi ini nih. Pertidaksamaan. Ya ini deh. Ini apa nih? Pertidaksamaan ya, tepatnya sih pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan ya eksponen. Nah, jadi gini, cara satu ya, kalau seandainya nggak tahu sama sekali nggak tahu sama sekali langkahnya, ya, ini bisa pakai coba-coba karena kan dia nanya penyelesaian ya. Oke, jadi cara satu gitu kan. Cara satu itu try and error ya, Dek. Bisa dengan cara try and error ya. Ya, coba
salah gitu ya. Yang salah tentu bukan jawaban gitu loh. Kita coba ya. Nanti kita pakai cara dua lagi. Nah gini, kalau kita lihat A dan B gitu ya, antara A dan B, di pilihan B itu ada kan X-nya itu dari min setengah sampai di atas min setengah di bawah 2. Kalau ini kan X-nya yang A di atas setengah di bawah 2 gitu. Ada bedanya dong ya. Artinya kalau kita lihat untuk daerah penyelesaian B itu ada 0 di sana. Ya. Nah, sekarang seandainya X-nya 0, ya kita tes gitu loh ya. Coba kita masukkan ke soal ini, benar nggak sih? Gitu kan? Baik, coba kita tes apa? X-nya 0 ya. Oke, kalau X-nya 0, maka jadinya, ya kan, apa hasilnya? Ternyata kalau X-nya 0, ini kan 0 semua, tinggal min 5 ya. Apakah 4 pangkat minus 5 itu lebih kecil dari 1/64 gitu ya? Oke. Kalau 4 pangkat minus 5 kan berarti 1/4 pangkat 5 ya. 4 pangkat 5 lebih kecil dari 1/64. Yang notabene ini kan 4 pangkat 3 ya. Ternyata benar. Ya, ini benar loh. Artinya 0 itu termasuk penyelesaian gitu loh. Kenapa di jawaban A nggak ada nolnya gitu. Berarti setiap pilihan jawaban yang tidak menyertakan 0 salah dong. Ya, karena dia penyelesaian kenapa nggak diikutkan gitu. Padahal dia nanya semua nilai X kan. Berarti ini yang nggak ada nolnya salah kan. Berarti ini salah gitu loh. Ini sorry. Ini tadi ya. Ini salah. Ini juga salah. Kalau di sini kan ada nolnya. Gitu ya, Dek? Nah, maka pilihannya tinggal B, C, E. Lantas bedanya opo gitu ya. Nah, kalau kita lihat antara B dan C. Antara B dan C, di B itu enggak ada, di B itu ada 1. Sementara di C itu enggak ada 1 ya. Maka enak juga ini untuk mencoba X-nya 1 ya kan, Dek? Nah, kalau X-nya 1, apa sih hasil hitungannya gitu? Apakah dia menyebabkan benar atau menyebabkan salah kan gitu ya? Kalau menyebabkan benar ya berarti dia solusi, kalau enggak ya berarti bukan solusi. Yuk kita masukkan ya. Kan enak kalau menghitung X-nya 1 ya. Berarti yang di sebelah kiri menjadi 4 pangkat, langsung aja kalau X-nya 1, 2, tambah 3, kurang 5. Benar nggak lebih kecil dari 1/64 gitu kan? 2 tambah 3, 5, 5 kurang 5, 0, berarti 4 pangkat 0, 1 ya. Apakah 1 lebih kecil dari 1/64? Tentu salah ya. 1 kan nggak mungkin lah 1. 1 harusnya lebih besar dari 1/64. Berarti 1 itu ya, 1 itu bukan solusi gitu loh, karena dia menyebabkan salah ya. Maka mana-mana yang memuat 1 salah lah ya kan. Di sini ada 1, padahal 1 enggak penyelesaian, salah dong. Ya. Terus di mana lagi yang ada 1? Di sini ada nggak 1? Enggak ada ya. Di sini pun enggak ada, di sini pun enggak ada. Di sini 0 enggak ada ya. Enggak ada ini antara di Denny pun enggak ada 0 ini ternyata. Berarti dari awal tadi udah ada 3 yang salah. Maka jawabannya tinggal C gitu loh. Gimana dah Pak untuk cara yang try and error-nya? Paham ya? Oke. Itu. Nah, sekarang kalau kita pakai cara 2 ya tentu yang sesuai dengan konsep apalah ya, cara 2. Maka kita samakan ya basisnya. Ternyata 1/64 bisa diarahkan ke basis 4. Maka ya yang di ruas kiri ya tetap aja gitu ya, karena dia udah basis 4. Sehingga bentuk yang di ruas kanan nanti yang kita ubah. Maka bentuknya jadi 4 pangkat 2x kuadrat tambah ya 3x kurang 5. Kecil dari 4 pangkat minus 3 gitu ya. Oke. Jadi di sini karena basisnya ya, Dek. Nah, karena basis ya 4, karena 4 itu lebih besar dari 1 ya, lebih besar dari 1, maka ya ketika membandingkan pangkatnya tandanya ngikut soalnya ya. Oke, jadi karena basisnya itu 4, di mana 4 itu di atas 1 ya, maka ketika membandingkan pangkatnya tandanya tetap. Tapi kalau di bawah 1 ya dan di atas 0 tentunya ya. Oke, ketika membandingkan pangkatnya tandanya berubah loh. Oke. Jadi siapa pangkat yang mau dibandingkan? 2x kuadrat tambah 3x dikurang 5, maka tandanya kan di soal tadi lebih kecil ya, tetap lebih kecil, minus 3 gitu ya. Sehingga ini 2x kuadrat tambah 3x dikurangi dengan 2 lah ya, kalau dia pindah kecil dari 0 gitu kan. Nah, maka ini tinggal memfaktorkan ya kan, Dek. Apa faktornya?
2x ya, boleh seperti ini x. Nah, kecil dari 0. Maka belakangnya biar hasilnya apa? Berarti yang di sini 2 ya, ini 1. Sehingga jauh kali jauh nanti 4, dekat kali dekat 1 mungkin menghasilkan 3 ya. Pastilah. Dengan catatan berarti yang 4 itu kita buat positif, yang satunya kita buat negatif gitu loh. Oke. Maka nanti pembuat nolnya dari sini adalah setengah, dari sini adalah minus 2. Ingat kalau dia lebih kecil, ingat antara ya. Antara. Berarti X-nya berada di antara gitu loh. Yang terkecil minus 2, yang terbesar setengah gitu. Oke, maka fix ya, jawabannya adalah yang C. Oke, bisa ya Dava? Baik. Selanjutnya nomor 2. Nomor 8, maaf. Bidang V dan W berpotongan tegak lurus ya sepanjang garis G ya. Garis L membentuk sudut 45 derajat terhadap V dan 30 derajat dengan W. Sinus sudut antara L dan G adalah ya. Oke, menarik ini soalnya. Nah, jadi ini kita misalkan ya, jebret. Ada 2 bidang ya, bidang V dan bidang W berpotongan katanya. Nah, katakanlah ini ya. Biar enak dia, kita anggap tegak seperti itu. Nah, kemudian nanti ini ya. Oke. Baik, anggaplah itu 2 bidangnya ya kan. Dah, jadi nanti anggap ini ya, kita anggap saja ini bagian kubus ya, ini sisi belakang, ini sisi alas, itu aja yang kita ambil. Nah, jadi dalam posisi anggap aja ini kubus, biar enak ngebayangkan ya. Ini sisi belakang kubus, ini kalau kubus kan ada 6 sisinya ya, jadi yang kita ambil belakang sama alas saja, gitu loh. Oke, nah terserah siapa yang mau jadi V, siapa yang jadi W, gitu kan? Kan pasti berpotongan tegak lurus, benar ya. Baik, nah jadi kita buat saja ini, katakanlah ini V, boleh ya, yang ini si V, maka nanti ini si W, gitu loh. Katanya berpotongan tegak lurus ya, berarti dia saling tegak lurus ini kan. Nah, ini saling tegak lurus. Berarti nanti di situ tegak lurus ya, di sini pun pasti tegak lurus ya. Oke, nah selanjutnya ada berpotongan sepanjang garis G tadi katanya, ada keterangannya di situ ya. Jadi kan bidang V sama W berpotongan sepanjang garis ini. Coba garis ini kita kasih warna yang beda aja, kita tebelin lagi ya. Nah, anggaplah ini abang panjangin aja, kan enggak apa-apa juga sih ya. Nah, geser dikit, jebret. Udah, kita kasih warna hijau ya. Nah, karena garis kan bisa dipanjangin ya. Jadi ini adalah garis G. Oke. Jadi bidang V dan W berpotongan sepanjang V. Nah, kemudian ada garis L membentuk sudut 45 derajat terhadap B dan 30 derajat terhadap W. Nah, gitu ya. Tentu nggak mungkin gini dong caranya. Nah, karena kalau sempat kayak gini, ini aja udah 9 derajat ya kan. Artinya nggak mungkin gini dong. Misal, kalau kita buat kayak gini, jangan dibayangkan gini ya. Karena kalau kayak gini kan jadi segitiga ya. Nah, jadi kalau ini 4, ini aja udah 90, tambahnya 90 lagi dong. Jadi 180. Masalahnya ini kan 145 kok ini 30. Berarti posisinya harus miring itu. Ya, jadi abang misalkan aja kayak gini ya. Jadi di sini agak apa sih, ini agak apa ya, agak lebih hebat lah dalam hal membayangkan ya, berimajinasi gitu ya. Jadi agak miring dia. Oke, katakanlah ini garis apa namanya, garis L ya. Inilah garis L. Nah, garis L ini kan gitu ya, ya anggaplah kita udah memotong ya, atau menembus W sehingga ada titik tembusnya. Katakan inilah posisi apa, titik tembusnya si L pada W, titik tembusnya si L pada V di sini gitu loh ya. Nah, jadi gampangnya coba
Katanya apa? Sudut antara gitu ya. Kita cari dulu. Sudut antara si L yang ini ya terhadap V. Jadi kalau mau mencari sudut antara L dengan V, antara L dengan V kan sudah berpotongan. Ini titik tembusnya. Gitu ya. Nah, ini titik tembusnya. Kemudian berarti titik yang lain itu proyeksikan tegak lurus ke V. Berarti titik lain yang ujung satu lagi dong. Ini aja proyeksikan ke V gitu loh ya. Jadi kalau diproyeksikan yang namanya sifat proyeksikan harus tegak lurus. Ya. Anggap sudah diproyeksikan ya. Maka nanti proyeksinya kemari gitu loh. Oke. Nah, maka nanti hubungkanlah proyeksinya dengan titik tembus tadi gitu loh. Sehingga ketika dihubungkan nanti ya ini. Oke. Oh, jadi inilah ternyata yang kalau mau kita tahu, inilah ternyata 45 derajat tadi di sini ya. Jadi sudut yang dibentuk si L terhadap V, oh ini. Jadi di sinilah posisi yang 45 derajat itu. Nah, ini. Ya. 45 derajat gitu loh. Oke. Sebaliknya terhadap si W 30 derajat. Nah, kalau terhadap si W lain lagi ya. Menembus si W di mana? Oh, menembusnya di sini. Berarti justru ujung yang satu lagi, ujung yang satu ini justru sekarang yang diproyeksikan tegak lurus ya. Nah, kalau diproyeksikan gini. Kalau yang ini kan tegak lurus sama ini kan, ini garis ini tegak lurus sama ini, otomatis setiap yang sejajar sama ini pasti tegak lurus sama ini. Maka kita buat aja yang tegak lurus. Jadi, nah caranya gini ya. Sorry, yang sejajar ya, kita buat sejajar dengan garis yang sebelahnya ini ya. Nah, kalau udah sejajar ini udah cantik kali ya. Nah, maka nanti di sinilah titik apanya ya, titik proyeksinya, gitu loh. Sehingga kalau kita hubungkan nanti ini kemari, oke, dari titik tembusnya tadi dengan ini, oke, baik ya. Sehingga nanti di sini ya, inilah yang 30 derajat tadi, oke, 30 derajat. Wow ya. Jadi ingat. Yang namanya apa ini kan tegak lurus ya. Jadi garis ini yang putus-putus ini akan tegak lurus dengan ya kan? Ingat, syarat itu akan tegak lurus dengan semua garis pada bidang. Jadi garis putus-putus ini kan tegak lurus dengan bidang W. Jadi apapun garis di W dia akan tegak lurus termasuk dengan yang ini, yang warna apa nih? Yang warna purple inilah ya. Oke, dia tegak lurus nih. Tegak lurus. Sama yang ini kan? Ini kan tegak lurus dengan bidang V. Maka dia tegak lurus dengan semua garis di V termasuk yang purple yang ini kan. Oke. Nah, jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah sinus sudut antara L dan G ya. Pokoknya tahu aja lah sudut yang dibentuk L sama G ya. Nanti yang mau sinusnya apa, mau cosnya apa, mau tangan yang ditanya itu udah bebas. Nah, kalau kita lihat sih, kalau masih posisi gini, garis L kan yang merah ini, kalau G yang hijau, itu kan bersilangan, nggak kena itu ya. Jadi jangan mikirnya nanti ini berpotongan, ketemu di sini nggak, karena posisinya beda ya. Nah, jadi kalau mau cari apa, perpotongan apa, garis, maka mencari, sudut dua garis yang bersilangan gitu ya, boleh digeser salah satu garis, sampai berpotongan dengan garis yang lain gitu loh, dengan yang satu lagi. Jadi ini enaknya yang hijau aja kita geser ya. Garis G ini kita geser sepanjang bidang V. Ya, jadi kalau kita geser nanti maka dapatnya jadi di sini ya. Nah, anggap aja udah lurus nanti nih. Oke. Betul ya. Jadi kita geser sampai ke ujung sini ya. Oke. Dan jadi anggaplah itu garis G, kita geser ya dek. Nah, jadi ini kita move ya, ini kita geser sampai kemari ya. Jadi udah ini sekarang posisi si G-nya udah berpotongan gitu kan. Berarti berapa sih sudut yang dibentuk kan? Gampang kalau ngelihatnya aja dapat sih, kalau ngelihatnya aja ya. Yang mana sudutnya? Ini kan yang hijaunya udah sampai kemari, ini yang merah. Berarti sudut yang dibentuk keduanya inilah. Nah, ini kan gitu loh, tinggal ya berapa gitu kan cara ngitungnya. Wes, berarti yuk kita ambil, kita hubungkan ya dari sini yang sejajar ya, kita tarik, putus-putus deh, mana nggak bisa bikin putus-putus kalau di sini ya. Ya udah nih ya, anggap dia sejajar. Oke, sip ya. Nah, yang pertama kita misalkan aja panjang si L ini ya, buat aja bilangan entah berapa gitu ya dek.
Berapa kita buat? Ya, misalkan aja 4 ya. Oke, misalkan aja yang ini, Adik. Orange. Ini kita katakan aja panjang garis CL ini, ruas garis ya, sorry, ruas garis bukan garis. Kalau garis kan panjangnya tak terbatas ya. Ruas garis berarti dari titik tembus yang di W sampai titik tembus di sini, katakan aja panjangnya 4 gitu loh. Alah, tipis benar. Nah, katakanlah ini panjangnya 4 ya, Dek. Oke. 4 yang CL ini ya. Nah, berarti kalau ini 4, kalau kita lihat ini Dek, segitiga ini kan. Nah, kan siku-siku di sini. Berarti posisi kan siku-sikunya di sini kan. Otomatis si L di sini kan posisinya sisi miring. Ya kan? Oke. Kalau ini sisi miring kita pakai sinus aja ya. Kalau sinus 30 kan setengah. Betul ya? Sinus 30 setengah loh. Sinus 30 itu setengah gitu. Sementara sinus itu apa? Sinus itu kan depan per miring ceritanya kan. Oke. Posisi si L ini kan miring. Depannya nih garis yang putus-putus ini. Otomatis 2 dong, biar hasilnya setengah kan. 2/4 kan setengah. Ya udah, berarti ini kita buat 2 gitu loh. Oke. Lah kalau ini 2, otomatis ini 2 karena kan sama panjangnya ini kemari dengan ini kemari. 2 juga dong ini. Asik gitu ya. Mantap. Udah, kalau itu udah 2, nah tentu bisa kita cari yang ini. Tapi pakai yang ini ya. Sebenarnya kita mau butuh yang ini. Kebanyakan warna ya. Mudah-mudahan nggak keseliwer ya. Ini kita hubungkan dari sini kemari. Ser. Nah, oke. Otomatis segitiga siku-siku itu. Kenapa? Ini tadi. Karena kan garis putus-putus ini kan tegak lurus dengan bidang V. Ya, jadi apapun garis di V dia tegak lurus. Jadi garis putus-putus ini tegak lurus sama yang ungu ini, tegak lurus dengan yang biru, yang hitam ini, tegak lurus dengan yang hijau ini. Pokoknya apapun garis di V dia akan tegak lurus. Sehingga ini adalah segitiga siku-siku gitu ya. Nah, segitiga siku-siku loh yang ini. Oke. Nah, ini pun siku-siku ya, Dek. Mantap. Baik. Nah, jangan tunggu Papa masih sama omnya ini ya. Nah, kemudian sama yang ini juga ya, Dek. Berarti ntar. Sebenarnya kita butuh yang ini. Butuh panjangnya ini boleh. Tadi dia nanya apa nih? Sinus ya. Kalau sinus sudutnya di sini berarti kita butuh yang ini aja nih, yang biru ini. Karena ini udah segitiga siku-siku pasti nih. Ini segitiga siku-siku ya. Oke, Dek. Jadi coba Abang tandain aja. Itu kan bidang tadi ya. Coba kita kasih ini titiknya, Dek. Katakan ini 1. Ini 1 yang hitam abang tebal ini nih. Ini lagi mau kita ambil ya. Jadi ini segitiga, katakan aja kita kasih nama ya kan. Ini sudutnya P, ini Q, ini titiknya R ya. Kalau PQ tadi berarti itulah L-nya. Udah dapat 4 ya. Sebenarnya kita butuh QR-nya saja gitu loh. Bagaimana kita menghitung QR-nya? Betul ya. Gimana sih mencari QR-nya? Nah, yang penting dapat PQ-nya bisa. Oke, atau mencari R yang belakang ini yang putus-putus ini bisa juga, ya kan? Yuk, berarti gini. Perhatikan, ini sudutnya 45 derajat ya, yang ke arah sana gitu loh. Ke arah sini. Abang buat aja lah ini deh, buat banyak kali variabelnya ya. Yang ini T, yang putus-putus ini ya, biar simpel yang putus-putus ini katakan aja T. Jadi enaknya kalau ada rekaman ini pasti nggak nyasar ya, untungnya kita rekam ya. Jadi T nanti tahu siapa. Karena kalau hanya sekedar gambar aja nanti pasti bingung T-nya ini tadi yang mana gitu ya. Oke, jadi T ini garis yang putus-putus ini kan, Dek. Oke, sementara ini yang biru ini yang apa? Yang ungu beda ya, yang ini beda lagi. Sehingga ini kan segitiga siku-siku. Tetap ini apa? Miring yang L-nya ini kan. Maka kalau ini T-nya itu depan per miring ya sinus lagi ya, tapi pakai sinus 45 loh ya, Dek. Sinus 45 derajat. Oh, berarti sinus 45 derajat itu sama dengan dari gambarannya itu T, sementara miringnya adalah ini tadi si 4 gitu loh ya. Maka kita cari setengah akar 2 ya kan, Dek. Setengah akar 2 ya. Sinus 45 setengah akar 2 sama dengan T per 4 ya kan, Dek. Nanti ininya coret aja. Ini sama ini kan, Dek. Berarti di sini nanti tersisa 2. Otomatis kali silang maka diperoleh ini itu 2 akar
2 ya. Nah, sehingga T-nya ini 2 akar 2. Nah, kalau T-nya 2 akar 2, berarti nanti udah bisa dicari QR, karena tadi segitiga siku-siku ya. Oke, berarti QR dari situ ya, Dek. Kita kan butuh QR ya. Maka QR, kita kecilkan aja ya hurufnya. QR sama dengan panjang QR ya. Panjang QR itu kan sama dengan akar. Akar dari, karena dia sisi miring, berarti T kuadrat ditambah 2 kuadrat dalam hal itu ya. Oke, maka sama dengan, kalau T-nya kan udah ada tadi, 2 akar 2 ya. Ternyata kalau dikuadratkan dia jadi 8 loh ya. 2 akar 2 itu dikuadratkan. Ditambah 2 kuadrat 4. Maka hasilnya ini 12 ya. Kalau 12 itu 2 akar 3 gitu loh. Oke, udah selesai ya. Maka langsung ke pertanyaan soal ya kan yang ditanya. Dan maka yang ditanya adalah sinus. Betul ya? Sinus sudut yang diminta ya. Nah, sinus katakan aja lah theta ya yang diminta. Sama dengan tadi apa? Kita bilang tadi ya QR ya kan? QR per L tadi ya. L tadi di situ PR. Oke, QR-nya tadi 2 akar 3 ya. 2 akar 3, kalau apanya PR-nya 4 yang dari awal kita misalkan 4 ya. Maka nanti kita tewaskan aja ini 4 sama 4. 2 ya. Maka jawabannya akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Oke? Maka jawabannya adalah yang C. Jadi soal ini memang lumayan lah ya dalam hal analisanya ya. Memang sih ya namanya dimensi 3 pasti ya lumayan. Jadi berlaku mau berapapun nanti dapat buat ya. L-nya tadi, panjang ruas garis L-nya itu mau dibuat 2 juga hasilnya. Yang namanya sudut ya nggak ngaruh sih ya, besarnya sama. Jadi, oke Pak, lumayan ya Pak. Untuk yang nomor 8 ya. Asal bicara dimensi 3 ya memang butuh fokus. Dava, mana? Itu tadi iya bangnya itu udah posisi yang terakhir belum ya? Oke, gitu ya Dek. Mantap lah. Jadi untungnya ya jangan apa ya, jangan malas menonton ini ya Dek ya. Nanti kan pokoknya gini, karena beda sekali lagi beda karena kita ikut mengalami pembelajaran ini pasti ya mudah-mudahan ya lebih lebih ingat gitu loh. Itu tadi karena ambil bagian di dalamnya. Udah di subscribe ini Dek? Waduh, 78. Nggak tahu channelnya apa lah. Oh, nggak tahu channelnya apa loh. Waktu buka itu kan udah langsung buka videonya berarti belum ditonton ini. Kalau ada waktu senggang, kalau waktu senggang ya ditonton ada apa ya biar 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 ini ya biar masih dikit juga itu apanya biar biar semangat juga buat isinya juga kan di luar dari pembelajaran kita ya. Kalau agak banyak yang apa pasti semangat ngisinya ada apa? Karena siswa abang SMK ya ada yang mau kalau disuruh apapun subscribe nggak mau nggak kayak Bang Nawi ya kan semua siswa GU bisa disuruhnya subscribe. Tidak apa udah subscribe punya Bang Nawi. Betul oke lah. Lucu kali kita ini apa ya nggak bisa ngomong. Oke deh kita lihat nomor 10 ya Dapat 910. Yuk, yuk, ayo, yuk, ayo. Oh, sekarang mulai tahun ini udah banyak ya soalnya ya. Ayo, 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 ayo. Ayo.
Oke, Dava. Kita lanjut ke nomor 9. Jumlah suatu deret geometri tak hingga adalah 6. Dan jumlah deret suku-suku yang bernomor ganjil adalah 4. Maka suku ke-6 deret tersebut ya. Jadi mau dia deret geometri tak hingga ya deret geometri gitu ya. Oke. Nah, jadi deret geometri ya, Dek. Kita kasih dulu apanya materinya ya. Jadi deret geometri tak hingga. Ya deret geometri juga prinsipnya kan gitu tadi Bang bilangnya. Deret geometri ya. Tak hingga. Cuma kenapa dia dikatakan tak hingga? Berarti dalam hal ini ya kan suku terakhirnya ya nggak dikasih tahu gitu ya sampai tak berhingga. Artinya deret itu nggak berhenti gitu loh ya. Ya kalau berhenti berarti nggak tak berhingga gitu loh. Nah, oke, baik. Nih, betul ya. Nah, jadi kalau deret geometri tak hingga SN itu jadi SN deret geometri ini ya. Kalau SN kan sama dengan apa? N-nya itu SN sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R ya. Cuma kalau dia tak hingga, berarti dalam hal ini ya kan, ya N-nya itu mendekati tak hingga gitu loh ya. Artinya berarti suku terakhirnya ya memang nggak terbatas gitu ya, sampai tak hingga gitu loh. Oke. Nah, jadi yang namanya S tak hingga ya, kalau SN kan berhentinya di UN. Nah, kalau S tak hingga ya berarti sampai tak hingga. Artinya kalau mau dituliskan gini, S tak hingga berarti sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Begitulah seterusnya ya. U6 tambah ya notasinya biasanya titik-titik berarti seterusnya gitu loh, nggak berhenti. Oke. Nah, jadi tadi di sini ada ceritanya apa? U1, U2 sampai seterusnya ya. Nah, coba ini kita pasang-pasangkan yang ganjil. Kemudian abang buat yang genap ya untuk suku-suku yang indeksnya genap. Nih, itu yang ganjil tadi udah. Ini sekarang yang genap kan. Ternyata semua yang ganjil ditambah semua yang genap, ya itulah semua suku gitu loh. Ya. Oke. Nah, jadi gini, S tak hingga itu dibagi jadi 2. Ya, S tak hingga dibagi jadi 2. Nanti yang pertama disebut dengan yang divergen ya. Ada yang divergen. Ya, kalau divergen berarti nanti apa? Syaratnya. Kenapa dia divergen? Berarti lama-lama makin besar gitu loh ya, makin besar sekali. Maka syaratnya adalah harga mutlak dari rasionya ya. Harga mutlak dari rasionya harus di atas dari 1 ya. Nah, ya. Jadi contoh ya, contoh misalkan aja ada deret ya, 2 tambah 4 tambah 8 tambah dan seterusnya. Ini kan lama-lama makin besar ya, makin besar sekali gitu loh. Jadi kalau dihitung ini berapa nilainya ya, besar sekali gitu tak hingga. Nah, jadi kalau divergen berarti sampai besar sekali nih, lama-lama makin besar gitu loh. Berarti nggak mempunyai limit jumlah. Ya. Jadi ini apa? Kalau dia divergen tidak memiliki limit jumlah ya, Dek. Oke. Itu. Kemudian satu lagi ada yang konvergen ya, Dek. Konvergen. Gitu ya. Jadi kalau konvergen berarti ini nanti atau bahasa lainnya adalah memiliki limit jumlah. Ya. Berarti maka kebalikannya ya. Maka syaratnya apa? Harga mutlak dari rasionya itu di bawah dari 1 gitu loh. Ya contoh ya, di bawah 1 berarti kan pecahan itu ya. Contoh katakan aja 2 tambah 1 tambah setengah tambah seperempat dan seterusnya ya, lama-lama makin kecil gitu loh ya, ya mengerucut lah. Nah artinya lama-lama yang mendekati 0 gitu loh nilainya. Seperempat ini aja udah 0, kan, habis itu 0, gitu loh. Artinya semakin lama semakin kecil, berarti ada limit jumlahnya gitu loh.
Oke, maka nanti yang konvergen inilah ya yang bisa dihitung ya. Oke, kalau tadi kan divergen ya S tak hingganya langsung aja tak hingga gitu. Tapi kalau ini rumusnya nanti S tak hingga sama dengan ya berarti apa? A kali 1 kurang R pangkat tak hingga per 1 kurang R gitu ya. Cuma tadi kan dari sini tadi rasionya apa? Rasionya pasti pecahan. Anggaplah 1/2 ya. Jadi kalau 1/2 ini pangkat tak hingga ya, tak hingga itu kan mewakili bilangan yang besar sekali ya. Nah, berarti nanti dengan catatan begitu berarti R pangkat tak hingga itu kan mendekati 0 gitu ya. Jadi asumsikan aja 0, berarti ini 1 kurang 0 ya 1. Itulah dasarnya kenapa S tak hingga itu rumusnya adalah A per 1 kurang R ya. Nah, karena saat yang di dalam kurung ini ya mendekati. Oke ya, alah. Bentar ya. Ke atas saja deh ini. Baik. Oke, Dek. Nah, lantas ya semua suku ya sepanjang dia membentuk deret geometri terus ya sampai tak hingga sukunya ya rumusnya ini gitu loh. Oke. Nah, jadi untuk suku-suku yang ganjil ya, Dek. Suku-suku ganjil. Coba misalkan suku 1 tambah suku ketiga tambah suku kelima terus yang ganjil-ganjil gitu kan? Ya rumusnya tetap gunakan ini. Ya, berarti ayo maka S tak hingga rumusnya adalah kan suku pertama A itu suku pertama. Dalam hal ini suku pertamanya U1 ya. U1 kebetulan A per 1 kurang, tapi rasionya ya ini kan ada rasionya juga, cuma U3 bagi U1. Kalau U3 bagi U1 kan bukan R, yang R itu U2 per U1. Kalau U3 per U1 jatuhnya R kuadrat gitu ya. Oh, jadi S tak hingga, bentar ya, S tak hingga untuk apalah kata-katanya kita buat di sini ya. S tak hingga untuk suku-suku yang genap. Kalau suku-suku yang genap notasinya tulis aja lah 2N gitu ya, Dek ya. Nah, 2N di sini adalah maksudnya notasi dari suku-suku genap ya, Dek. Saya. Oke, ini dia. Nah, kemudian kalau yang ganjil berarti kan U1 tambah sorry yang genap. Maaf, U2. Lah ngaco kenapa dari tadi ya. Ceritanya tadi yang ganjil. Kalau yang ganjil rumusnya notasinya gini 2N kurang 1 ya. Oke. Inilah suku-suku ganjil. Nah, kemudian coba untuk yang genap. Kalau genap berarti U2, U4, tambah U6, tambah titik-titik dan seterusnya kan? Oke, itu juga S tak hingga tapi untuk suku-suku yang genap ya. Kalau genap yang tadi ya, 2N gitu loh. Berarti sama dengan sama A per 1 kurang R, cuma A-nya dalam hal ini siapa? U2. U2 itu kan rumusnya AR ya kan? Per 1 dikurang R. Cuma R-nya dalam hal ini kan U2 per U4, ya R kuadrat ya. Oh, jadi S tak hingga ganjil, ini S tak hingga genap, ini gitu loh ya, Dek. Nah, ingat dari sini tadi ya, ternyata ganjil sama genap ya berarti seluruhnya. Maka S tak hingga itu sama dengan S tak hingga yang ganjil gitu ya, Dek. S tak hingga seluruhnya adalah S tak hingga yang ganjil ditambah S tak hingga yang genap gitu loh. S tak hingga untuk yang genap. Asik. S tak hingga ganjil kan rumusnya ini. Genap ini. Ternyata kalau ini dibagi ini hasilnya rasio loh ya. Oh, ternyata rasio itu bisa sama dengan S tak hingga ya. S tak hingga untuk suku-suku yang genap ya dibagi dengan dibagi dengan S tak hingga dibagi S tak hingga gitu kan untuk suku-suku yang ganjil. Asik. Ingatlah itu rumusnya, Dek. Nah, berarti dari soal ini apa yang kita peroleh? Ya, kita balik ke soalnya. Ini masih teori aja nggak Bang kasih semua ya sampai kemari. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Yang dikasih tahu jumlah deret geometri tak hingga berarti S tak hingganya dong, ya. S tak hingganya sama dengan 6. Mantap. Terus dan jumlah suku-suku yang bernomor ganjil berarti S tak hingga untuk yang ganjil. Kita buat tadi notasinya apa? 2N kurang 1 gitu ya. Hasilnya 4. Ya otomatis S tak hingga untuk yang bergenap sisanya dong. Totalnya kan harus 6. Ini semuanya. Yang ganjil 4 otomatis yang ganjil
4, otomatis yang genap 2. Ya. Oke. Yang genap itu 2 supaya totalnya 6. Nah, selanjutnya dari sini kita peroleh kan rasio tadi ya. Rasio itu adalah yang genap per yang ganjil, berarti 2/4 sama dengan setengah. Jadi benar ya, dalam hal ini dia apa? Konvergen, karena rasionya itu di bawah dari 1, harga mutlak dari rasionya itu loh. Nah, kemudian kita balikkan ke rumus S hingga tadi kan, balik kemari deh untuk mencari A. Nya kan 6 ya. 6 sama dengan A belum tahu per 1 dikurang setengah. Yang bawah ini kan 1 kurang setengah, kali silang kemarin jadi 3 ya. Sehingga nanti kita peroleh A-nya sama dengan 3. Oke? Nah, udah bisa kita simpulkan ya untuk mencari penyelesaiannya. Apa yang ditanya? Suku ke 6 ya, suku ke 6 deret geometri kan rumusnya adalah AR pangkat di 5 gitu loh. Oke? A-nya berapa? A-nya 3. Rasionya berapa? Rasionya setengah. Berarti kan setengah pangkat di 5. Pangkat 5 sepertiga 2 ya. Sepertiga 2 dikali 3 berarti 3/32 ya. Maka jawaban yang cocok ya. Kalau lihat pilihannya itu yang C. Ya, gimana Dava? Itu Bang kasih materinya lumayan panjang ya. Kalau sudah ingat ya syukur ya. Tapi kalau apa udah ingat ya berarti syukur juga lah ya. Berarti diingatkan kembali gitu ya, Dek. Nah, baik. Yang agak berat tadi soal ini yang nomor dimensi 3 tadi ya, karena dia menuntut membayangkan. Kalau ini sih enggak. Kalau ini kan enggak apa sih yang mau dibayangkan ya, hanya rumus saja ya. Relatif mudah lah ini. Yuk, kemudian kita lihat nomor 10 ya. Diketahui fx akar 2 cos 3x tambah 1. Jika nilai maksimum fx adalah A dan nilai minimumnya adalah B, maka lah A kuadrat tambah B kuadrat ya. Waduh, enak banget ini soalnya ya. Ini soal paling asik ini. Yuk kita lihat nih. Kita tulis lagi deh ke bawah ya fungsi fx-nya. Fx, look, itu fx sama dengan ya akar 2 kosinus 3x ditambah 1 gitu ya. Oke. Nah, di sini Dek ya, ini satunya terpisah dari 3x ya, berarti sudutnya si cos itu hanya 3x. Maka ini tergantung ini aja. Karena hanya ini dia yang bisa berubah ya. Kalau 1 kan udah konstan, artinya 1 itu ya nggak akan berubah mau jadi nilai apa lagi gitu, udah pasti 1. Nilai kosinus kan yang bisa berubah-ubah tergantung ya berapa sudutnya. Cos 10 beda, cos 20 beda nilainya gitu loh ya. Nah, jadi akar 2 ini pengalih koefisien. Nah, jadi kalau mau membesarkan si fx ya besarkan aja nilai cos ya. Kalau mau mengkecilkan, kecilkan aja nilai cos. Ternyata nilai terbesar cos ya sudutnya itu mau seserem apa atau seimut-imut apa ya, kalau nilai kosinus itu ya paling besar 1, paling kecil -1 ya, nggak ada lebih besar dari itu, nggak ada lebih kecil dari -1 gitu ya Dek. Nah jadi paling besar 1 udah, kemudian 1 lagi ya -1 nggak cukup ya, ini aja lah ya, gini aja. Kalau cos itu maksimumnya dia 1, minimumnya ya -1 gitu loh. Oke, nah ya tinggal langsung lah ya. Berarti kan si A itu apa nilai minimum kan? Maka A itu dicapai, kira-kira A itu minimum. Minimum itu dicapai ketika kalau kayak gini bentuknya, ketika nilai cosnya minus lah ya. Nah, supaya paling sekecil-kecilnya. Berarti nilai A-nya adalah akar 2 kali -1. Ya minus akar 2 ditambah 1 gitu loh. Itu untuk si
si A. Selanjutnya untuk B ya kan. Nah, untuk B akar B. Sorry ke akar B. Nilai minimum salah Bang Edi ya. Kok keseliwer terus matanya ya? Nilai maksimum, oh A itu maksimum ya. Berarti maksimum ya ketika kosnya 1 dong ya. Oh justru akar 2 kali 1 akar 2 dong. Oh akar 2 tambah 1 dong si A-nya ya. Salah baca, kirain tadi A-nya itu minimum gitu ya. Maksimum A, minimumnya yang B gitu ya kan. Nah, berarti B-nya dicapai ketika nilai kosnya minus 1. Maka kita peroleh ya, B itu sama dengan apa? Minus akar 2, ya kan? Akar 2 dikali minus 1 ya minus akar 2 ditambah 1, gitu loh. Oke? Maka pertanyaannya adalah A kuadrat tambah B kuadrat ya. Waduh. A kuadrat tambah B kuadrat. Caranya bisa dijabarkan, bisa juga kalau melihat bentuknya ini sih lebih enak kalau diubah rumusnya ya. A kuadrat tambah B kuadrat itu kan sama dengan A tambah B dikuadrati dikurang 2 kali AB gitu ya. Nah, seolah-olah kayaknya kok dijabarin makin panjang, tapi dengan kalau dimasukkan lebih enak loh ya. Kok gitu? Ya dong. Antara A sama B kan saling sekawan sebenarnya kan. Jadi A tambah B, kalau dijumlahkan ini A tambah B kan akar 2-nya saling habis ini. Akar 2 dengan minus akar 2 kan, kalau ditambahin habis loh. Berarti tinggal 1 tambah 1, 2 dong ya. Ini 2 kuadrat ini. Dikurang 2 kali, nah ternyata ini perkalian sekawan ya kan. Kalau sekawan cukuplah depan kali depan, belakang kali belakang ya. Berarti kalau depan kali depan, akar 2 kali min akar 2, min 2, 1 ketemu 1, ya 1 kalau dikalikan gitu loh. Sehingga kita peroleh ini 4 ya kan. Yang di dalam kurung ini minus 1, kali minus 2 jadi positif 2, maka diperoleh hasilnya 6 gitu ya. Boleh mau di masing-masing pun nggak apa-apa sih ya. A kuadrat tambah B kuadrat ya udah. Kalau A-nya apa, akar 2 tambah 1 ya wes ini aja dikuadratkan jabatan. Nanti B-nya juga kuadratkan aja, nanti hasilnya sama itu. Nah, ya udah nggak apa-apa lah, kita coba aja sini biar sekalian ya, Dik ya. Atau tadi apa? A kuadrat tambah B kuadrat. Kan harus A-nya tadi apa? Akar 2 tambah 1 dikuadratkan tambah minus akar 2 tambah 1 dikuadratkan gitu kan. Hasilnya sama dengan ya kalau menjabarkan struktur 2 gini kan di depan dikuadratin 2 ditambah 2AB 2 kali ini berarti 2 akar 2 1 dikuadratin tambah 1 tambah ya. Yang ini minus akar 2 dikuadratin 2 juga 2AB berarti min 2 akar 2 tambah 1 ya. Mau gini juga ya sah-sah aja boleh. 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 ya sama aja. Nanti hasilnya jadi sama aja sih intinya ya. Nah, tinggal nanti mana paling enak ya pilih aja sama Dava ya. Gimana Pak? Iya Bang, kebalik Bang. Iya, oh iya betul. Hanya maksimum. Ya, tadi salah baca itu di. Ampun. Suka keseliwer ya matanya, namanya udah faktor usia itu Dava. Suka keganti-ganti. Maklum ya. Bisa jadi. Kamu lucu aja Dava. Bisa jadi pula. This is number, loh, nomor berapa nih? Loh, 34 udah, 56 udah, 78 udah, 9. Oh, berarti 11 yang tadi belum ya? 91 kedua gitu aja lagi. Oke. Baik, nah kemudian coba kita lihat ya. Yang nomor, oh, waduh, apa ini? Salah tarik. Hmm. Oke, nah ini ya, 11 sama 12.
Baik. Nomor 11 ya. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, ini ya. Lagi-lagi nih kalau dia hanya nanya himpunan, ini enaknya nih. Bisa pakai try and error ya. Kalau nggak tahu cara, ini lagi-lagi boleh pakai try and error. Try and error. Oke. Apa yang membedakan ini dengan ini gitu kan, Dek? Coba kita cek ya dengan cara try and errornya. Kira-kira yang membedakan antara pilihan A dengan B gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan di A ini X-nya kecil dari 2, besar dari 6, nggak ada 0 di sana. B pun nggak ada juga sih nolnya ya. Tapi, paling tidak ntar ya. Ini. Menggugurkan aja, karena kebetulan ada penyebut gitu loh. Ini. Ada pecahan kan, Dek? Penyebut nggak boleh 0 loh. Ya, mau situasi apapun, mau nggak terlepas di pelajaran persamaan ya, mau apapun ya, kalau ada penyebut nggak boleh 0 supaya hasilnya real gitu ya. Jadi penyebut, entar dulu di mana nih ceritanya, bukan di try and error pula ya, di sini aja lah ya. Penyebut itu nggak boleh 0. Sementara kan dia himpunan penyelesaiannya kan tentu X kan gitu ya. Nah, X elemen real gitu kan. Nah, artinya pilihan A sampai E itu kan ngomongin X gitu loh. Maka di mana nanti ada pilihan jawaban yang memuat 0 pasti salah, ya kan? Masalahnya nggak ada yang memuat 0 ya. Pinter nih yang buat soalnya. Di A memang nggak ada 0, di B juga nggak ada 0 itu ya. Di C pun kecil dari 0 nggak ada tanda sama dengannya. Di D di sini 1 sampai 2 besar dari 6 pun nggak ada, berarti aman ya. Oke, nah udahlah, berarti langsung try and error-nya deh. Yang membedakan antara A dengan B tadi, di B ada 1, sementara di A nggak ada 1 loh. Ya, nah coba kita tes. Berarti setiap yang memuat 1, belum dites ya. Ngaco juga nih Bang Pasien. Oke, kalau X-nya 1, hasilnya jadi apa? 2 logaritma, ya, 2 logaritma 1 tambah 12 ya. Kalau X-nya 1 ya. 1 tambah 12, berarti 2 log 13 dong. 2 log 13 apakah di atas dari 3? Benar. Ya. Betul ya, karena yang bernilai 3 itu 2 log 8 gitu loh. Sementara ini kan hanya 13. Udah 13, pasti di atas dari ini. Benar. Artinya yang memuat 1 pasti benar gitu loh. Lagi kok enggak ada satunya gitu ya. Salah dong, ini enggak ada 1. Terus di sini ada enggak 1 di jawaban C, lebih kecil dari 0, enggak ada juga. Terus di sini, ini jelas ada 1 ya. Di sini ada 1, enggak ada ya kan? Padahal 1 kan penyelesaian. Udah dites tadi ya, 1 tambah 12 pas 13 ya. Benar. Nah, pilihannya tinggal B dengan D. Apa yang membedakan B dengan D? Begini, ininya sama, ini sama, cuma ini paling kirinya 1. Kalau ini 0, berarti ada pecahannya dong ya. Setengah-setengah gitu masuklah, ya kan? Nah, coba kita tes kalau dia yang pecahan-pecahan. Untuk X-nya sama dengan setengah. Berarti kan hitungannya menjadi 2 logaritma gitu ya. Nah, setengah ini sih kecil ya, setengah. Tapi kalau yang ini 12 per setengah 24 loh ya. Berarti jadinya 24 setengah ini. Benar nggak besar dari 13? Ya cocok banget ini ya. Artinya setengah itu masuk. Oke, berarti ini nggak masuk dong. Kenapa di setengahnya nggak masuk gitu loh. Sehingga kalau ngikut ini jawabannya yang B gitu ya. Nah, itulah dari posisi dianya. Nah, sekarang coba kalau kita buat pakai konsep dasarnya ya. Oke, nah tentu yang pertama ya, di sini ada pecahan ya, maka syaratkan dulu dong. Apa syaratnya? Oh, syaratnya ada berapa nih? Yang pertama, karena di situ memuat pecahan, maka pecahan dulu disyaratkan. Berarti X doang situ sebagai pecahan ya, penyebut. Maka X-nya tidak boleh 0. Itu yang pertama. Oke. Nih yang pertama loh. Yang kedua apa meneh? Di situ ada numerus ya. Kalau logaritma kan berarti setelah logaritma itu numerus. Siapa numerusnya di situ? Ini X gitu ya. X tambah 12 per X. Itu numerus loh. Apa syarat numerus? Dia harus lebih dari 0. Oh gitu ya. Nah ini ya. Ini syarat numerus ya Dek. Atau bilangan yang dilogaritmakan gitu loh. Lah, gimana menyelesaikan ini gitu loh. Oh,
Berarti tidak boleh, kan kita nggak tahu X-nya positif atau negatif, jadi jangan sampai dikali X semua gitu ya. Karena ingat, pertidaksamaan itu kalau kali negatif dia berubah, kali positif tetap. Nah, X-nya kita nggak tahu ya. Berarti kalau kita kali X, kita nggak tahu ini apa kali positif atau kali negatif. Maka jangan ya. Cuma tinggal diginikan aja, disamakan penyebut aja ya kan. Berarti X, sorry, warnanya ya. Jadi X, berarti ini jadi X kali ini ya, bagi ini kan X per 1 ya. X bagi 1 X kali ke atas jadi X kuadrat. Ditambah ini baginya 1 kali ke atas 12 ya. Lebih dari 0. Jadi nah ternyata bentuknya kayak gini nih. Nah, ini kan bentuk yang di atas ini udah definit positif ya. Nah, definit positif. Definit positif. Berarti kan positif dibagi berapa? Hasilnya positif. Lebih dari 0 kan positif. Ya berarti X-nya harus positif gitu ya. Betul ya? Positif dibagi berapa sih biar positif? Ya berarti dibagi positif dong. Artinya yang di bawah ini harus positif. Oke, berarti X-nya harus lebih dari 0. Oke deh. Ini yang kedua ya. Syarat yang kedua. Tadi X-nya nggak boleh 0, di sini X-nya lebih dari 0. Oke, setelah itu baru masuklah kita penyelesaian pertidaksamaannya. Untuk syaratnya kayaknya udah selesai. Kemudian dia pertidaksamaannya. Pertidaksamaan logaritma tentunya ya. Maka yang di ruas kiri udah bentuk logaritma, kita mengubah yang kanan. 2 logaritma X ditambah 12 per X. Ya kan? Itu lebih besar dari 3 itu adalah 2 logaritma 8 atau 2 pangkat 3 gitu dulu lah ya. Oke. Nah, kemudian waduh, mau ini. Duh, mana sih? Mana dia? Nah, waduh. Ya udah. Nah, jadi ini ya basisnya di atas 1 ya. Kalau basisnya di atas 1, ketika membandingkan numerusnya, maka tandanya tetap. Gitu ya. Sehingga X kuadrat tambah 12 per X itu besar sama dengan 8, 28 ya kan. Ini pindahkan ke ruas kiri X kuadrat gitu kan. Tambah 12 per X kurang 8 besar sama dengan 0. Disamakan penyebutnya ya kan, per X. Ini, masuk nih. Masuk kan dapat? Dari mana pula ini pangkat 2 nya? Gitu kan? Gitu. X dibagi 1 X kalikan ke atas X kuadrat. X bagi X 1 kali ke atas 12 ya. X dibagi 1 X kali ke atas kurang 8X gitu loh. Besar sama dengan 0 ya. Nah, faktornya ada nggak? Dikalikan 12 dijumlahkan min 8 ada sih ya. X kurang 2 X kurang 6 kan per X besar sama dengan 0. Oke. Nah, jadi nanti pembuat nolnya dari sini 2, nanti dari sini 3, kalau bawah sih ya 0 ya. Kita masukkan semua ke garis bilangan. Asik, gini ya, Dik. Oke. Baik. Nah, jadi kita kumpulkan lah ya. Ada 0 ya, 0 berarti nggak pakai sama dengan karena dia di bawah. Kalau yang atas pakai sama dengan ini 2, sini 6 gitu kan, Dik? Ya udah tinggal diuji paling kanan, masukkan 7. Udah pasti positif ya. Karena pangkatnya ini semua ganjil, selang-seling aja. Nah, diminta yang lebih dari selang-selingnya apaan ini? Negatif ya. Betul. Dimintakan yang lebih dari 0 berarti yang positif, maka nanti yang bertanda positif lah jadi penyelesaiannya. Inilah untuk apanya? Untuk pertidaksamaannya. Maka penyelesaiannya harus diiriskan dengan syarat gitu loh ya. Jadi himpunan penyelesaian harus diiriskan dengan syarat. Yuk, apa penyelesaian dari apa syarat, apa penyelesaiannya dibuatkan dalam satu garis bilangan. Yuk. Tadi kalau syarat sih cuma gini aja, nggak boleh 0, di atas 0 gitu loh. Kayaknya sih kalau diiris tetap ya hasilnya itu. Tetap lah ya. Tetap ya. Ini kan 0. Ini 2. Tadi 2-nya ikut ya. Sorry, ini 2-nya ikut. Oke, 2 ini 6 ya. Nah, kalau apanya tadi? Yang pertama, syarat numerus. Tidak boleh 0. Ya, nggak boleh 0. Kayak mana sih menggambar nggak boleh 0? Ya 0 aja nggak boleh. Berarti semuanya boleh. Jadi caranya gini. Ke kiri 0 boleh, ke kanan 0 boleh, 0-nya aja yang nggak boleh. Oke, kemudian yang kedua, lebih dari 0. Berarti 0-nya ke kanan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga apa tadi? Lebih besar dari 0 dan 2 ya. Oke.
0 sampai 2. Terus lebih dari 6. Nah, kan irisannya itu juga kan? Yang ada 3 nih. Kebetulan itu juga. Maka HP-nya ya, HP-nya kebetulan sama dengan dia juga gitu. Karena irisannya kebetulan dia juga gitu. Bang, itu 6 atau 3. Oh iya. Iya, gambarnya yang ngaco. Ya, 6, 6 betul 6. Nah, hanya salah nulis saja kan, Dek? Betul lah, Pak. Iya. Yang iki ya. Opo meneku ya. Ini saja pun bisa. Oke deh. Betul ya. Good. Nah, kita lanjut nomor Jess. Yalah, minjem dulu lah. Dulu. Apa ini? Oh, salah memang. Salah ambil. Aduh. Baik. Nah, kemudian yang nomor 12 ya. Semua parabola selalu di bawah sumbu X ya. Nah, kalau di artinya semua grafiknya di bawah sumbu X ya. Berarti itu adalah syarat dari definit negatif ya, Dek. Definit negatif ya kan? Nah, kalau dia parabola ya, anunya di bawah sumbu X kan berarti sketsanya begini, ini sumbu X-nya. Betul ya, ini sumbu X. Nah, berarti kan parabolanya harus begini dong. Lah, ini tuh. Parabolanya gini dong, di bawah sumbu X berarti harus terbuka ke bawah, ya kan? Terbuka ke bawah dan nggak memotong gitu ya. Oh, berarti syaratnya apa? Terbuka ke bawah maka A-nya kurang dari 0, yang nggak memotong berarti D-nya kurang dari 0. Maka harus memenuhi dua syarat itu ya. Oke. Nah, yang pertama, syarat yang pertama, OPPO. Yang pertama adalah A-nya kurang dari 0. Dalam hal itu A-nya adalah M. Berarti M-nya kurang dari 0. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua apa itu? Diskriminan kurang dari 0. Jadi apa diskriminan? B kuadrat kurang 4AC gitu kan, Dek? Kurang dari 0. B-nya dalam hal itu minus 4 ya. Berarti minus 4 kuadrat kurang 4 ya kan? Kali A-nya M, C-nya juga M kurang dari 0. Gitu kan? Maka dari sini kita balik kemarin. Ini 16 dikurang 4M kuadrat gitu, kurang dari 0 ya. Coba semuanya kita bagi minus 4 ya. Kalau kita bagi minus 4, yang ini dulu lah ya. Ini kan jadi positif M kuadrat. Kalau ini dibagi minus 4 jadi kurang 4 ya. Oke, tandanya berubah loh, lebih besar dari 0. Oke, nah ini kalau difaktorkan kan M tambah 2, M kurang 2 ya, Dek. Lebih dari 0. Wah, ini udah jadi lebih. Ya, kalau lebih, ada wow ini hafalan itu. Pakai atau kan. Kalau atau itu berarti kecil dari yang kecil, besar dari yang besar. Maka M-nya lebih kecil dari min 2 atau M-nya besar dari 2 gitu ya. Oke, tinggal karena dia ada dua syaratnya maka diiriskan saja. Kita gambarkan dalam satu garis bilangan kedua syarat tadi. Yuk, yang pertama apa tadi? 0, min 2, 2 berarti sama-sama nggak ada yang sama dengan ya. Oke, berarti gini dong ya. Min 2, 0, 2. Yang pertama tadi kurang dari 0, berarti 0 ini ke kiri. Kemudian yang ini kecil dari min 2 ya. Kecil dari min 2, besar dari 2. Sehingga irisannya adalah di sini ketemunya ya. Kecil dari min 2 aja. Maka jawaban yang cocok adalah yang E. Gitu. Gimana Dava? Bisa ngikutin Dek? Apa sih? Bisa ya? Itu udah jawaban terakhir itu bisanya. Iya Bang. Oh iya udah bisa. Oke deh. Dava, Bang Rasa malam ini segini dulu, memang agak tanggung 12 nggak apa-apa ya. Nanti 3 kita sisakan untuk ya nyambung ke pertemuan berikutnya deh. Kebetulan Abang ada apa? Ada ini mau ujian guru penggerak belum Abang kerjakan. Apa sih? Ya.
ikutan ujiannya. Boleh tanggal 4 sampai tanggal 5 gitu. Cuma mau bang kerjakan malam ini. Apa ya? Jadi kita lanjut minggu depan ya, Dek. Ini ditonton-tonton lah apanya. Biar biar mantap. Ya, kurang lebihnya ya mohon maklum lah ya kan namanya video amatiran ya kan. Yang penting ilmunya aja lah dapat. Dan yang paling penting itu tadi lah karena kita yang terlibat di dalamnya pasti lah lebih ingat. Apa nontonnya pasti dapat itu. Oke deh, abang ini kan ya, abang stop recordnya.